Di tengah luasnya samudera Nusantara, lahir sebuah kekuatan yang tangguh, Korps Marinir Indonesia. Berawal dari Korps Mariners yang lahir pada tahun 1945 dan berubah menjadi Korps Komando Angkatan Laut atau KKOAL saat bangsa ini sedang bergelut merebut kemerdekaan. Dari medan pertempuran yang berat, dengan segala keterbatasan, mereka bangkit menjadi kekuatan amfibi yang tak terkalahkan. Korps Marinir bukan hanya bertarung, tapi juga menjadi pelindung rakyat, penjaga perdamaian, dan benteng terakhir kedaulatan NKRI. Dengan pelatihan yang keras dan disiplin tanpa kompromi, prajurit marinir berubah menjadi pasukan pilihan. Kuat, cerdas, dan profesional. Mereka mengikuti perkembangan zaman, membekali diri dengan ilmu, strategi, dan teknologi mutakhir. Dari senjata ringan hingga kendaraan amfibi tercanggih, dari sistem komunikasi digital hingga persenjataan presisi tinggi, semuanya digunakan untuk kemenangan. Kekuatan mereka adalah perpaduan antara manusia dan mesin, antara keberanian dan kecanggihan teknologi. Semangat Calesu Pemiam Kacaya Mahe mengalir dalam setiap darah prajurit marinir, menjadikan mereka kekuatan yang tak tergoyahkan. Kini, di era modern yang penuh tantangan, Korps Marinir berdiri lebih kuat dan siap menghadapi setiap ancaman. Dan untuk pertama kalinya, tongkat komando diserahkan kepada seorang Jenderal Bintang 3. Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi, seorang pemimpin visioner yang membawa harapan dan kekuatan baru. Di bawah komandonya, Korps Marinir menjadi lebih solid, profesional, dan siap mengawal kedaulatan negara. Mereka adalah bayangan yang ditakuti musuh dan kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan daya gempur yang luar biasa, mereka berdiri sebagai penjaga bangsa yang tak kenal lelah. Korps Marinir, kekuatan yang ditakuti lawan dan disegani kawan. Bersama Panglima Korps Marinir TNI AL, mereka melangkah pasti, membawa Korps Marinir ke puncak kejayaan yang lebih gemilang. Korps Marinir Republik Indonesia, kekuatan tangguh penjaga Nusantara. Ya baik, pemirsa dimanapun berada, kita bangga sekali dan tadi kita sudah saksikan sama-sama profil singkat dari Korps Marinir. Dan kali ini kita dengan bangga Mai, kita sudah mengundang, beliau adalah Panglima Korps Marinir, Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi, SEMM. Pak Andy, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas. Sehat ya Pak ya? Sehat. Saya lihat Bapak jadi bangga sekali Pak, apalagi Bapak mimpin Korps Marinir, tambah bangga lagi Pak. Ya Pak, terima kasih. Luar biasa, kasih tepuk tangan buat Pak Andy. Tahu gitu Pak, dulu saya ikut daftar marinir Pak. Untung enggak gitu ya. Iya, enggak cocok kayaknya. Sudah ada Pak Andy ya, yang Sudah kita ada Pak titipkan Andy, ya yes. untuk menjaga Nusantara. Betul Mai, sekali. kita Tadi ngobrol kita sama sudah beliau. melihat juga Viti bersama-sama begitu ya. Dan tadi kita melihat dan pasti yakin banget gitu ya bahwa perjalanan dari Korps Marinir ini menyimpan makna yang sangat mendalam. Ya. Tapi sebelum kita membahas mengenai makna tersebut nih Pak, mungkin boleh diceritakan kepada kita karena ada perubahan nih Pak ya dari Dankormar ke Pangkormar. Tentunya itu membawa perubahan dan harapan besar. Nah, bagaimana untuk memastikan bahwa perubahan ini bukan hanya sekedar nomenklatur aja tapi benar-benar berdampak pada efektivitas dari organisasi. Silakan Pak Andy. Baik Mbak, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa. Jadi memang Korps Marinir ini kemarin sudah diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia di Batu Jajar.
di Bandung, bahwa validasi ini yang tadinya Korps Marinir dipimpin oleh Mayor Jenderal atau Jenderal berpangkat Bintang 2 dengan sebutan Komandan Korps Marinir atau Dan Kormar, kita familiar menyebut itu, sekarang sudah dirubah atau sudah diganti menjadi Panglima Korps Marinir atau Pangkormar, yaitu dengan pangkat Letnan Jenderal. Artinya validasi ini membawa suatu perubahan, baik di dalam organisasi itu sendiri termasuk dalam tugasnya. Yang mana perubahan validasi ini adalah merupakan suatu perjalanan yang sangat panjang. Bahkan seluruh prajurit dari level yang paling rendah sampai dengan Komandan Korps Marinir sangat berharap validasi ini bisa terwujud. Bahkan bukan hanya itu, para purnawirawan, keluarga besar Korps Marinir, para mantan Dan Kormar atau Dan Kormar dari masa ke masa, setiap ketemu saya hampir nggak mau ketemu karena pasti ditanya itu, kapan Marinir Bintang 3? Kapan Marinir validasi? Waktu saya kolonel, ini sudah kita mengadakan perubahan ini, pengusulan validasi ini, karena kalau dilihat dari sisi tugas, tanggung jawab, kemudian penempatan yang tergelar dari Sabang sampai dengan Merauke ini cukup pantas, atau sudah waktunya Korps Marinir dipimpin oleh Letnan Jenderal. Kemudian ini berjalan dari Dan Kormar berganti ke Dan Kormar, usaha dengan usaha, kesabaran dan kesabaran, dengan tugas dan tanggung jawabnya tetap dilaksanakan yang terbaik. Semua tugas oleh Korps Marinir sudah dikerjakan, baik tugas operasi militer perang maupun tugas operasi militer selain perang. Mungkin Bapak bisa mendengar di mana Republik ini berdiri, sebagaimana tadi yang kita lihat, di sana Marinir sudah ada. Seiring dengan perjuangan sampai dengan hari ini. Bagaimana mungkin Bapak ingat 98 terjadi, di sana ada Marinir. Kehadiran Korps Marinir atau prajurit Korps Marinir sebagai penyejuk dengan kehadirannya ini. Dan kemarin juga diuji kembali kita setelah dilantik sama Bapak Presiden menjadi Letnan Jenderal atau menjadi Panglima Korps Marinir, kembali dengan riak-riak di Republik ini, bagaimana peran Korps Marinir. Dan alhamdulillah kita masih dicintai rakyat, kita masih disayang oleh rakyat, dan alhamdulillah kehadirannya kemarin kita lihat bersama, kita sebagai penyejuk di Republik ini. Kalau itu saya setuju Pak, sangat setuju. Bukan karena ceritanya Jenderal Andy tadi bahwa cintanya masyarakat itu sangat terlihat, tapi kebetulan kakek saya juga seorang perwira marinir Pak. Sudah mendarah daging. Jadi kebetulan dong. pas nih Pak ya. Wah siapa? Tapi Jenderal, sebagai Panglima saya mau tahu pandangan dan harapan. Karena setelah divalidasi tentu kan ekspektasi masyarakat semakin tinggi. Betul. Nah bagaimana dengan postur pertahanan kita khususnya dari sisi maritim itu sendiri, dari kemarinirannya untuk memperkuat pertahanan nasional kita Pak? Baik, terima kasih. Jadi dengan adanya validasi ini, otomatis tugasnya pun bertambah. Kita pun merasa kurang puas apabila memberikan sesuatu yang nanggung. Jadi harus all out. Saya sudah sampaikan beberapa kali ke Bapak Kasal, Ya. bahwa tolong Bapak Kasal izinkan kami Korps Marinir sebagai gigi geraham dan taringnya TNI Angkatan Laut. Jadi kami ini dengan diberikan pangkat atau amanah dengan bertambah 1 bintang menjadi Letnan Jenderal, tugas kami dari mulai Sabang sampai Merauke akan ditingkatkan lebih dari yang kemarin. Karena Presiden pun memberikan tambahan dengan diberikannya Panglima Korps Marinir, tanggung jawabnya ditambah 5 batalion, kemudian 1 brigade. Artinya tugas dan tanggung jawabnya untuk Republik ini semakin besar. Dan ini tanggung jawab kami sebagai Panglima Korps Marinir yang selalu didukung 100% oleh prajurit-prajurit kami yang ada di lapangan. Mereka adalah prajurit-prajurit yang luar biasa, yang solid, taat, patuh, dan apapun demi Republik mereka serahkan, bahkan jiwa dan raganya. Itulah ciri khas prajurit Korps Marinir. Wah, luar biasa. Jenderal Andy, saya dan Mai tentu dengan tulus berharap dan menitipkan keamanan negeri kita Pak. Tetapi tentu Panglima juga punya pesan untuk seluruh prajurit marinir dari Sabang sampai Merauke. Silakan Jenderal. Baik, terima kasih.
Memang saya juga menyadari masyarakat sangat berharap kepada kita, kepada Korps Marinir. Kita pun sangat berharap Republik ini damai, aman, sejahtera. Kami sudah diberikan amanah oleh negara. Dalam hal ini kemarin diberikan amanah lebih besar oleh Bapak Presiden. Tanggung jawab, kami sangat menaruh harapan kepada prajurit-prajurit kami. Sekalipun tidak saya minta sebetulnya, mereka pasti akan memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara ini. Apalagi saya minta, tolong jaga Republik ini, kibarkan merah putih, apapun yang terjadi, Indonesia ke depan bisa lebih baik. Indonesia Merdeka! NKRI Harga mati! Jalan Speva Jaya Mahe. Luar biasa. Terima kasih Jenderal Andy. Terima kasih sudah berbincang bersama kami sekali lagi. Pemirsa dan juga hadirin sekalian, kita berikan tepuk tangan kepada Panglima Korps Marinir, Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi. Luar biasa sekali ya memang kalau mendengarkan begitu ya kata-kata motivasi, Ya. terutama untuk membangkitkan rasa nasionalisme Betul. kita juga jadi merasa ikut bangga begitu Bangga ya. dan Tuh. tentunya harapan kita selalu ada di pundak prajurit marinir kita. Tapi saatnya sekarang, Mai, kita sudah punya lepasin hadiah.